Pada video ini, saya akan menampilkan praktek layanan konseling individu, yang mana sebagai bagian dari mata kuliah layanan konseling individu. Apa sih layanan konseling individu itu? Layanan konseling individu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara tatap muka antara konselor dan juga konseli. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli memahami dirinya, mengenali permasalahan yang sedang dihadapi, serta menemukan alternatif atau solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Pada praktek kali ini, konseli saya bernama Bahtiar Apriliani. Permasalahan utama yang dialami konseli saya adalah rendahnya rasa percaya diri serta kecemasan ketika harus berbicara atau melakukan presentasi di depan kelas. Konseli saya sering merasa minder, takut salah berbicara, takut ditertawakan oleh temannya, dan takut dinilai buruk oleh orang lain. Hal ini membuat konseli saya cenderung menghindari situasi yang mengharuskannya berbicara di depan umum. Melalui konseli ini, saya akan membantu konseli saya memahami akar permasalahannya, mengelola kecemasan yang dirasakan, dan membangun rasa percaya diri secara bertahap. Ada perlu apa ya, Nak? Bu, saya disuruh Bu Nina untuk konseling, Bu. Boleh, silakan masuk. Makasih, Bu. Silakan duduk, Nak. Ini, Bu. Supaya kita lebih akrab, kita perkenalan diri dulu ya, Nak. Dengan siapa tadi dan dari kelas mana? Saya Bahtiar Apriliani, Bu, dari kelas 10B. Nak Bahtiar dari kelas 10B ya. Nak Bahtiar ini sudah kenal Ibu belum? Belum, Bu. Belum ya. Ibu perkenalan diri ya. Jadi nama Ibu adalah Nessa Vendar Primatika. Ibu di sini sebagai konselor baru di sekolah ini. Salam kenal ya, Nak Bahtiar. Salam kenal juga, Ibu Vendar. Tadi Nak Bahtiar datang ke sini ingin konseling dengan Ibu ya. Iya, Bu. Saya disuruh oleh Bu Nina. Apakah Nak Bahtiar sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Ini pertama kalinya. Belum ya. Baru pertama kali dengan Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi Nak Bahtiar ini sudah tahu belum apa itu konseling? Belum, Bu. Belum ya. Ibu jelasin dulu ya tentang konseling itu. Nah, jadi konseling itu seperti kita ini Nak, saling berhadapan di mana Ibu sebagai konselornya dan Nak Bahtiar ini sebagai konselornya. Tujuannya untuk membantu Nak Bahtiar ini menyelesaikan masalah yang sedang Nak Bahtiar ini hadapi. Di dalam konseling ini terdapat asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nak Bahtiar ceritakan cukup Ibu dan Nak Bahtiar yang tahu, tidak disebarluaskan ke luar. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Nak Bahtiar ini harus terbuka dengan Ibu, harus jujur dan terbuka, jangan takut, jangan ragu ya, Nak. Agar masalah yang sedang Nak Bahtiar ini hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Cukup, Bu. Dalam pelaksanaan layanan konseling individu ini, pendekatan utama yang saya gunakan adalah pendekatan person-centered counseling yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara konselor dan konseling. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu konseli memahami dirinya sendiri serta menemukan potensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya memilih pendekatan ini karena masalah yang dialami oleh konseli saya, Bahtiar, yaitu berkaitan
dengan kondisi emosional, yaitu kondisi atau rasa minder, rasa kecemasan, dan kurangnya percaya diri. Dalam pendekatan person-centered ini terdapat 3 kondisi utama. Yang pertama yaitu empati, yaitu kemampuan konselor memahami perasaan konseli dari sudut pandang si konseli. Yang kedua yaitu unconditional positive prayer atau penerimaan positif tanpa syarat, yaitu menerima konseli apa adanya tanpa menghakiminya. Yang ketiga yaitu kongruensi atau ketulusan, yaitu sikap konselor yang hangat, jujur, dan tulus selama proses konseling. Selain itu, saya juga menggunakan teknik problem solving untuk membantu konseli menyusun langkah-langkah nyata dalam mengatasi masalahnya. Terdapat pula sedikit sentuhan cognitive behavioral therapy atau CBT untuk membantu konseli mengenali pola pikir negatif yang memicu kecemasan. Sudah paham ya nanti? Insya Allah. Oke. Tadi bagian ini disarankan oleh Ibu Nina untuk baca konseling dengan Ibu ya? Iya Bu, betul sekali. Apa yang bagian ini alami atau kejadian apa yang membuat bagian ini disarankan oleh Ibu Nina untuk datang konseling dengan Ibu? Belakangan ini saya merasa minder Bu. Setiap kali diminta maju atau bicara di depan teman-teman, saya langsung gugup dan rasanya takut banget. Takut salah, betul Bu Nina tanya kenapa saya selalu menoleh dan hanya menunduk. Saya tidak bisa menjawab apa-apa Bu. Saya merasa tidak percaya diri dan bingung harus bagaimana. Akhirnya Bu Nina menyarankan saya untuk konseling Bu. Pada tahap eksplorasi, saya mulai menggali lebih dalam terkait permasalahan yang dialami si konseli. Di awal sesi, konseli terlihat cukup tegang. Hal tersebut terlihat dari bahasa nonverbalnya, seperti sering menunduk, menghindari kontak mata, dan berbicara dengan suara pelan. Setelah diberikan pertanyaan terbuka dan respon yang empatik, si konseli mulai lebih nyaman untuk bercerita. Konseli mengungkapkan bahwa setiap kali diminta presentasi di depan kelas, tubuhnya langsung tegang, jantung berdebar-debar, dan pikirannya menjadi kosong. Dari hasil eksplorasi, terlihat bahwa kecemasan konseli bukan hanya muncul saat presentasi berlangsung, tetapi bahkan sudah muncul sebelum kegiatan itu dimulai. Konseli juga mengalami overthinking dengan membayangkan kemungkinan terburuk seperti salah berbicara atau takut ditertawakan oleh teman-temannya. Begitu ya Nak ya. Tadi Nak Baca ini cerita bahwa Nak Bacanya ini sering merasa minder, gugup, dan takut ya untuk maju ketika ada presentasi. Sampai akhirnya Nak Baca ini disarankan oleh Ibu Nina untuk datang konseling dengan Ibu. Betul ya Nak ya? Betul Bu. Biasanya Nak Baca ini mulai merasa nggak percaya diri itu kapan ya Nak ya? Waktu di kelas Bu, kalau disuruh maju presentasi, saya beneran takut Bu, takut salah ngomong, takut diketawain teman-teman, pokoknya takut gitu. Jadi Nak Baca ini merasa cemas ya dan takut diri orang lain ya. Iya betul Bu, dan kalau saya ngomong di depan orang banyak saya merasa grogi dan tidak bisa dimakan, takut banget. Pada bagian ini, kondisi emosional konseli terlihat semakin jelas. Saat membahas ketakutan terbesarnya, suara si konseli itu mulai terdengar dengan bergetar dan ia beberapa kali berhenti sebelum melanjutkan kalimatnya.
konseli itu sebenarnya bukan pada kemampuan berbicaranya, melainkan pada rasa takut akan penilaian negatif dari lingkungannya. Pikiran-pikiran negatif tersebut seperti saya pasti gagal atau saya akan dipermalukan di depan umum terus berulang dalam benaknya dan memperbesar rasa cemas yang ia rasakan. Waktu kamu cerita rasa takut terus berpercaya diri itu biasanya apa sih yang kamu lakuin itu ketika kamu itu tahu akan ada presentasi di depan kelas? Biasanya saya pura-pura sibuk dulu dan saya suka benar-benar untuk menghindari hal tersebut karena saya benar-benar takut dulu. Ya, belajar ini sampai bisa banget ya karena aku diminta untuk maju untuk presentasi. Betul Bu, kadang saya kalau dengar presentasi itu malah dia selalu kepikiran buat besoknya presentasi itu Bu. Oke. Menurut Nak Gantian ini apa yang paling dapat jadi takutin waktu disuruh maju ke depan untuk presentasi? Saya takut salah ngomong Bu, saya benar-benar takut dilupain teman-teman, saya takut merasa kalau saya bodoh atau terlihat bodoh, gemeteran dan banyak Bu yang saya takutkan. Jadi Nadia ini pengen ya tampil baik di depan teman-teman, tapi rasa takut Nadia ini justru menghambat Nadia untuk berani tampil. Betul Bu. Gak apa-apa Nadia itu wajar kok, itu hal manusiawi. Banyak orang juga yang pernah merasakan hal yang sama Nadia. Di sini ibu punya beberapa cara yang mungkin bisa membantu Nabatia ini untuk mengatasi masalah Nabatia tersebut. Nabatia coba dengerin dulu ya, nanti Nabatia bisa pilih mana yang paling tepat untuk masalah Nabatia ini. Boleh Bu. Oke, kita coba mulai dari latihan kecil ya Kak ya. Untuk berlama-lama, Nabatia ini bisa latihan bicara sendiri di depan cermin. Coba mulai dari latihan kecil dulu ya Nak, jangan lama-lama. Setelah konseling memahami sumber masalahnya, sesi yang dilanjutkan pada tahap problem solving atau pemecah masalah. Pada tahap ini, saya membantu konseli menyusun strategi yang realistis untuk mengurangi rasa kecemasannya. Strategi yang pertama yaitu latihan secara bertahap, yaitu konseli dapat berlatih berbicara di depan cermin selama 20 sampai 30 menit setiap harinya. Tujuannya adalah membiasakan si konseli itu untuk berbicara sehingga rasa canggungnya itu dapat berkurang. Strategi yang kedua itu adalah memulai dari bagian presentasi yang paling mudah, misalnya bagian pembukaan atau salam. Hal ini bertujuan agar si konseli itu merasakan pengalaman berhasil terlebih dahulu. Nah, selanjutnya strategi yang ketiga itu adalah teknik relaksasi nafas. Saat konseli merasa panik, ia dapat berhenti sejenak dan menarik nafas dalam sebanyak 3 kali secara perlahan. Strategi yang keempat adalah penggunaan coping skill positif, seperti mendengarkan musik untuk membantu menenangkan atau merelaksasi diri sebelum latihan atau sebelum presentasi. Nabatia ini bisa coba latihan sendiri ya Nak, supaya tidak tenggelam. Nggak berlama-lama, nggak apa-apa Nabatia ini sudah berani untuk latihan dulu supaya lebih terlihat juga. Nabatia ini bisa coba latihan di depan cermin selama 20 sampai 30 menit, coba hidupin alarm selama durasi waktu tersebut. Setelah itu Nabatia itu kalau sudah capek, Nabatia boleh istirahat dulu sebentar selama 5 menit. Bisa boleh minum, boleh juga dengerin satu lagu favorit Nabatia yang
biar pikiran baca ini supaya lebih rileks gitu loh. Nah, Jadi itu 20 sampai 30 saja ya, Bu? iya nak, betul. Mulai dari sedikit demi sedikit ya nak. Nah, baca ini bisa coba dari pembukaan dulu ya nak ya. Itu hal yang mudah kok. Baik Ibu, saya akan mencobanya karena itu hal yang mungkin Ibu paling gampang. Iya nak, betul banget ya nak baca ini. Selesai dulu bagian yang paling mudah ya nak ya. Ketika bagian yang mudah itu sudah terselesaikan, tubuh sama pikiran anak ini akan semakin rileks supaya anak itu berbicara tergrogi gitu ya nak ya. Kalau misalnya anak ini malam tiba-tiba gugup, tiba-tiba ngeblek, itu nggak apa-apa nak, itu hal yang wajar. Anak badan ini boleh berhenti dulu sebentar, tarik nafas supaya anak badan ini semakin rileks. Jadi cara tarik nafas itu, anak badan itu tarik nafas selama 3 detik, lalu tahan selama 7 detik, lalu hembuskan. Itu bisa membantu pikiran anak badan ini semakin rileks. Baik Ibu, saya akan mencobanya nanti di rumah ya, Bu. Nah, baca juga bisa coba dengerin satu lagu atau 2 lagu supaya pikiran baca itu semakin rileks, supaya tidak ngeblank dan tidak gugup. Setelah itu, nah baca ini bisa lanjutin ke latihan tadi ya. Jangan berhenti terlalu lama ya nak, nanti baca ini bisa lupa. Saya biasanya sedikit tenang Bu kalau mendengarkan lagu yang saya suka, Bu. Iya nak, itu gak apa-apa, itu bagus banget kok nak. Tapi baca ini ingat ya, lagu ini dipakai untuk menenangkan pikiran anak baca ini, menenangkan diri anak baca ini. Gak apa-apa nak, itu hal yang bagus kok. Lagu itu dipakai untuk menenangkan diri anak baca supaya lebih rileks dan tidak tegang ya nak ya. Tapi bukan untuk kamu dari latihan ya nak ya. Sekarang ini nak, dari semua cara tadi, cara mana yang nak belajar ini akan digunakan di minggu-minggu ini nak? Mungkin saya akan coba melakukan cara yang ada 20 sampai 30 menit itu dulu Bu, dan akan berhasil. Itu pilihan yang bagus ya nak ya. Langkah ini tuh penting nak. Itu sudah sepakat ya nak ya. Minggu ini nak belajar coba cara tadi. Nanti minggu depan belajar ini boleh datang lagi kepada ibu ya. Kita lihat perkembangan anak belajar ini sudah sampai mana. Nggak harus sempurna juga, nggak apa-apa kan. Kalau anak belajar ini lupa, anak belajar ini gagal, dan masih gugup, kita bicara lagi di pertemuan berikutnya. Yang penting nak belajar ini sudah mau berusaha ya nak ya. Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya sedikit tips dan cara untuk menenangkan diri saya. Iya nak, sama-sama nak. Ibu sudah bangga banget karena nak belajar ini sudah berani mengambil langkah yang sangat penting di anak belajar ini. Jangan terlalu buru-buru nak, pelan-pelan saja. Tidak perlu memaksakan diri nak belajar. Ibu tutup ya sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Anda sudah mendukung dan Ibu sudah berani untuk datang ke sini sendirian. Ibu mohon maaf jika ada
kasih ya, Nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu. Mari Ibu. Mari, Nak. Terima kasih ya, Ibu. Iya, Nak. Sama-sama. Berdasarkan proses layanan konseling individu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konseling mulai mampu mengenali akar permasalahan yang dialaminya, yaitu rasa takut dinilai buruk oleh orang lain. Di akhir sesi, konseling terlihat lebih tenang, lebih terbuka, dan mulai memiliki motivasi untuk mencoba strategi yang telah disepakati. Dari praktik ini, saya belajar bahwa dalam layanan konseling individu, keterampilan seperti attending, empati, eksplorasi, refleksi, dan penguatan itu sangat penting ya untuk membantu konseling itu merasa aman dan nyaman. Saya juga memahami bahwa tugas konselor bukan hanya memberikan solusi saja, tetapi juga mendampingi konseling dalam proses pemahaman. Saya juga memahami bahwa tugas konselor bukan hanya memberikan solusi saja, tetapi juga mendampingi konseling dalam proses memahami dirinya sendiri dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Sekian praktik pelayanan